Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan para pengurus masjid, imam Masjid Munawwarah, para orang tua kami, abang-abang kami, adik-adik kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pagi kita yang berbahagia ini dengan sama-sama memanjatkan rasa syukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di subuh yang mulia ini Allah masih kembali membangunkan kita dari tempat tidur kita untuk bisa berangkat ke tempatnya yang mulia, untuk melaksanakan ibadah yang mulia di hari yang mulia. Kalau bukan karena cinta Allah kepada kita, mungkin saya yakin pagi hari ini kita masih terlelap di atas ranjang kita. Kita masih lalai dengan kehidupan hiruk pikuk kesibukan dunia. Namun karena Allah cinta sama kita, Allah panggil, Allah gerakkan kita untuk berkumpul di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di hari yang mulia, untuk melaksanakan ibadah yang mulia. Maka kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diwafatkan dalam kondisi yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari hidup sampai masuk liang lahat sampai nanti dibangkitkan di akhirat, pikirannya hanya ummati. Ketika beliau diutus menjadi nabi dan diikrarkan sebagai rasul, maka dari mulai situ Nabi meninggalkan kehidupan dunianya, ditinggalkan semua perdagangannya. Beliau fokus untuk membangun umat ini. Karena kenapa? Beliau tahu kehidupan beliau tidak lama. Di antara para nabi-nabi dan rasul sebelumnya, Nabi Muhammad lah yang paling pendek umurnya. Maka beliau persiapkan 23 tahun itu untuk membangun umat, agar nanti ajaran Islam ini sampai kepada kita, yang mana ajaran ini sudah 1400 tahun yang lalu. Sehingga semuanya beliau korbankan, dari mulai hartanya sampai keluarganya sampai dirinya beliau korbankan semua, hanya untuk agar dakwah Islam ini bisa sampai kepada kita umatnya hari ini. Maka siapapun di antara kita yang mengaku cinta kepadanya, saya mengajak, ayo kita sering-seringkan lidah kita untuk bersalawat kepadanya. Dan jangan malu-malu untuk mendirikan sunnah-sunnah daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirinkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Talabul ilmi faridatun 'alal muslimin wal muslimat." Siapapun di antara kita yang mengaku seorang muslim, maka ada kewajiban lain di antara kewajiban dari rukun Islam. Ternyata ada kewajiban lain kita sebagai seorang muslim di luar rukun Islam. Apa itu? Nabi bersabda, "Talabul ilmi faridatun 'alal kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan muslimat. Siapapun di antara kita, mau dia tua, mau dia masih muda, mau dia masih anak-anak, Nabi perintahkan kita untuk selalu menuntut ilmu.
Kenapa begitu hadirin? Karena ilmu ini adalah cahaya. Cahaya yang cahaya dari kebodohan, cahaya dari kegelapan, cahaya yang memberikan seseorang pengetahuan dari dia tidak tahu menjadi tahu. Dengan ilmu seseorang bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Bahkan kami pernah mendengar dan disampaikan oleh Badan BNPT, penasehat Badan Penanggulangan Teroris. Waktu itu beliau datang di Siak, beliau menyampaikan banyaknya orang-orang yang salah paham dan menjadi teroris itu akibat mereka anak-anak muda yang punya semangat agama tapi tidak punya dasar pondasi agama. Dia semangat agama, Pak, rajin ke masjid, tapi sayang ilmu dia terhadap pondasi agama tak punya. Sehingga mereka orang-orang Islam garis keras ini yang mempunyai pemikiran ekstrim, teroris, mereka sangat mudah memasuki pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari agama. Maka Nabi memerintahkan kita untuk menuntut ilmu agar apa? Agar kita tidak melenceng daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya menuntut ilmu ini sampai ayat pertama yang Allah turunkan kepada kita umat manusia yaitu adalah perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah untuk membaca, perintah untuk mempelajari apa yang telah Allah ciptakan. Maka hadirkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dan Rasul sendiri yang memerintahkan untuk menuntut ilmu, sehingga Allah bahkan Rasul memberikan kabar-kabar gembira kepada mereka yang semangat menuntut ilmu. Imam Ahmad, Pak, Imam Ahmad itu dikenal sebagai ulama hadis. Beliau hafal 1 juta hadis. Tapi di penghujung akhir hayatnya, beliau itu pengen mendapatkan satu ilmu. Jadi ketika beliau udah sakaratul maut, beliau bilang kepada kawannya untuk memberikan satu ilmu kepada beliau. Saking cintanya beliau kepada ilmu. Sehingga karena ini perintah Allah untuk menuntut ilmu, maka Allah dan Rasulnya memberikan kabar-kabar gembira kepada mereka yang semangat menuntut ilmu. Apa saja kabar gembiranya? Yang pertama, man kharaja fi sabilillahi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niat menuntut ilmu, niat untuk datang ke majelis ilmu, majelis taklim yang di dalamnya Allah dan Rasulnya disebut-sebut, syariat Islam dikumandangkan, maka jalan dia dari rumah sampai ke tempat menuntut ilmu dihitung jihad fisabilillah. Bukan hanya berangkatnya, Pak, Bu, tapi ketika dia pulang pun masih dihitung jihad fisabilillah. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kalau seandainya kita keluar dari masjid ini wafat, entah terhantuk tawon, ya kan, ketabrak lalat atau apalah, jangan takut. Insya Allah Allah menghitung kita, dicatatnya kita sebagai orang-orang yang meninggal di jalan Allah. Nggak sampai di situ lagi, Pak. Bahwa dikatakan dalam sebuah hadis, ketika seseorang itu keluar dari rumahnya, dia niat untuk mendatangi sebuah majelis ilmu, maka malaikat akan mengiringi dia dengan membawa bendera putih. Malaikat mengiringinya. Lalu malaikat menaungi dengan kepakan sayapnya. Saking apa? Sebagai bentuk hormat malaikat kepada orang yang mau menuntut ilmu. Karena makhluk di bumi ini yang diberikan atau diizinkan Allah untuk mempunyai ilmu hanya manusia. Malaikat tidak bisa. Sehingga malaikat ini punya respek, punya penghormatan tinggi kepada orang yang menuntut ilmu, sampai-sampai mereka mengepakkan sayapnya sebagai tanda hormat orang yang menuntut ilmu. Enggak sampai di situ lagi, Pak. Dalam sebuah hadis dikatakan man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalan dia untuk masuk surga. Jalannya kita ke majelis ilmu, Allah janjikan satu tiket untuk Allah mudahkan kita masuk surga. Itu baru jalannya, Pak. Bagaimana kalau kita duduknya di sini? Bagaimana kalau kita menghafalnya? Bagaimana kalau kita mendengarkannya? Bagaimana kalau kita mengamalkannya? Begitu besar keutamaan menuntut ilmu. Maka yang pertama, saya merasa bahagia. Kenapa? Karena masjid ini alhamdulillah pelan-pelan sudah menjadi sumber kita untuk menuntut ilmu. Hari ini Bapak Ibu, saya kemarin ikut Zoom meeting pemaparan dari ketua pengelola Masjid Istiqlal. Sekarang Istiqlal itu Pak, Bu, itu 70%-nya itu diisi oleh kegiatan pendidikan seperti ini. Baru 30%-nya ibadah. Dan memang begitulah kehidupan masjid di zaman Nabi seperti itu. Masjid bukan hanya menjadi tempat sentral ibadah, tapi juga pengembangan ilmu pendidikan dan pengembangan ilmu sosial serta pengembangan ilmu ekonomi. Sehingga masjid ini hidup. Maka saya berharap masjid ini terus menjadi sentral pendidikan. Karena kenapa, Pak? Hari ini umat Islam kenapa jauh dari Rasulullah, jauh dari tatanan Allah dan Rasulnya? Kenapa? Karena umat Islam jauh untuk menimba ilmu agama. Umat Islam dulu, Pak, pernah menjadi penguasa di dunia ini. Kapan? Saat ketika para umatnya Rasulullah mempelajari agamanya dengan baik. Di zaman dinasti Abbasiyah, waktu itu Islam di Damaskus menjadi pusat keilmuan dunia. Saking pesatnya keilmuan umat Islam, sampai-sampai umat Islam sudah bisa menemukan penemuan dalam sains. Orang Barat masih belajar membaca. Makanya kalau kita mau teliti, hampir semua disiplin ilmu itu ditemukan oleh para ulama-ulama muslim. Saya kemarin Bapak Ibu ikut seminar tentang penanganan anak yang kecanduan HP. Itu dari Malaysia, Tuan Haji Saleh. Itu beliau menemukan ramuan untuk mengatasi penyakit autis, penyakit anak yang mempunyai gangguan jiwa, bahkan penyakit terlalu kecanduan HP, sampai ada anak yang kalau HP-nya diambil itu dia marah dan akan mukul orang tuanya. Beliau temukan sebuah obat, dan itu semua beliau teliti dari hadis-hadis Nabi. Dan sampai sekarang, Pak, itu belum ada dalam dunia farmasi obat untuk menangani anak autis. Apa tuh? Ayan, Pak, penyakit ayan yang sampai ada anak yang sudah memang dari kecil divonis oleh dokter lumpuh selama hidupnya, dengan obat biiznillah, dengan obat beliau. Dan obat beliau itu apa? Beliau teliti dari firman, dari apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau teliti mulai dari keutamaan air Zam-Zam, keutamaan air hujan. Beliau teliti, Pak. Sampai ketika seminar itu ada seorang dokter, beliau itu orang UIR kalau tidak salah. Beliau itu seorang ahli psikolog. Dalam keilmuan beliau itu sangat pantang kalau disebut masalah herbal gitu, Pak. Beliau tidak percaya. Beliau itu menangani anak yang empatinya berlebihan. Jadi kalau ada orang dihukum di pesantren, dia yang marah karena dia mempunyai empati berlebihan. Orang ini seorang dokter, seorang dosen di Pekanbaru. Beliau menangani anak ini 6 bulan, Pak. 6 bulan tidak sembuh-sembuh anak ini. Ketika dibawa, diajak sama kawannya, udah
turunkan egomu terhadap ilmumu, kita pindah kepada ilmu Tibbun Nabawi, ilmunya Nabi. Diajar beliau ke Tuan Guru Saleh ini. Habis itu setiap 15 menit Tuan Guru Saleh ini, Tuan Haji Saleh ini menyampaikan tentang bagaimana Tibbun Nabawi, beliau akan memotongnya. Karena beliau dalam keilmuan beliau lebih pada respek kepada keilmuan modern. Namun ketika beliau dikasih obat ini, Pak, beliau 6 bulan, Pak, ini anak ini nggak sembuh-sembuh, disemprot, Pak, dalam waktu mingguan saja anak ini sudah pulih. Akhirnya sampai sekarang beliau mempromosikan kepada kawan-kawannya, bahkan kepada lingkungannya, bagaimana kita kembali kepada kehidupan dan cara pengelolaan hidup Nabi. Maka hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa yang wajib kita pelajari? Yang pertama adalah ilmu agama. Ini yang perlu kita pelajari. Karena ilmu agama adalah pondasi kehidupan kita. Apapun kehidupan kita, apapun profesi kita, kalau tidak punya dasar ilmu agama, maka kita akan jauh dari ketenangan, jauh dari yang namanya kebahagiaan. Bapak Ibu seorang pedagang, kalau jauh dari ilmu agama, maka bapak ibu akan jauh dari ilmu agama. Di Yaman itu, Pak, saking dulu ketatnya di zaman dulu di Yaman itu, saking ketatnya pasar di Yaman itu, tidak boleh ada yang jualan di pasar kecuali mereka itu menghatamkan kitab karangan Imam Syafi'i yang tebelnya segini, Pak. Sehingga di pasar itu benar-benar, karena pasar itu kan Nabi mengatakan tempat seburuk-buruknya pasar. Tapi karena orang itu berilmu semua, jadi sebaik-baiknya tempat itu, Pak. Kenapa? Orang yang jualan itu sudah hatam fikih, Pak, semuanya. Sehingga turun rahmat Allah di sana, keberkahan di sana. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya mengajak kepada diri saya dan kepada para jamaah semua, mari sama-sama kita harus mempunyai semangat menuntut ilmu. Semakin kita jauh dari majelis ilmu seperti ini, semakin mudah kita untuk masuk kepada jebakan daripada syaitan. Semakin kita jauh dari majelis ilmu ini, semakin banyak kita melenceng dalam perkara agama ini. Semakin kita banyak ilmu, semakin kita bisa mengukur perbuatan kita tiap harinya, ini benar atau salah, ini salah atau benar. Dengan itu kehidupan kita insya Allah akan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya berharap untuk majelis-majelis seperti ini bisa terus dikembangkan di masjid ini. Dan saya berharap kepada para jamaah untuk tetap semangat terus menuntut ilmu dan untuk mengajarkan anak-anak kita menuntut ilmu. Dan kita lihat, Pak, Bu, masjid-masjid yang memang mengembangkan ilmu seperti ini biasa masjidnya yang perkembangan cepat. Jogokarian yang di Jogja itu, Pak, itu saking mereka itu mempunyai dana 200 juta untuk majelis ilmu sebulan, Pak. Anggarannya 200 juta untuk majelis ilmu, majelis taklim seperti ini, anggarannya sebulan 200 juta. Sampai orang-orang yang ada di sekeliling masjid ini, di sana itu yang nggak mampu disekolahkan, dipondokkan. Karena memang masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tapi menjadi sentral ilmu pendidikan. Sebagaimana di zaman Rasul, ketika Nabi wafat, ada seorang sahabat pergi keliling kota Mekah. Mereka mengatakan, wahai orang-orang di pasar ini, kau tidak ikut apa? Di masjid itu ada pembagian harta warisan Nabi. Celaka kalian, di masjid sedang pembagian harta warisan Nabi, kalian tidak datang. Maka orang-orang berbondong-bondong datang ke masjid, ternyata di masjid itu sedang ada apa? Majelis-majelis ilmu. Ini majelis ilmu untuk bidang fikih, ini majelis ilmu di bidang tafsir, ini majelis ilmu di bidang hadis, ini majelis ilmu di bidang Quran. Maka sahabat itu bertanya, mana? Tidak ada. Inilah warisan Nabi, ilmu. Nabi mewariskan ilmu kepada kita. Makanya al ulama warasatul anbiya.
Ulama itu adalah pewaris Nabi, karena Nabi mewariskan ilmu. Siapa yang mendapatkan ilmu agama, berarti dia sudah mendapatkan warisan yang paling indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan memberikan kita kekuatan untuk bisa istiqomah dalam menuntut ilmu, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberkahi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqullah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.